Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ila nur. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini, Ibu Bayi Roni Indira Astria MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mulyaningsih. Saya di sini akan menyampaikan atau menjelaskan materi yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan atau rencana atau planning dewasa ini telah dikenal oleh hampir setiap orang. Kita mengenal rencana pembangunan, rencana pendidikan, perencanaan produksi, bahkan keluarga yang dulu dipandang sebagai suatu yang berjalan menurut alam, sekarang direncanakan juga yang dikenal dengan sebutan keluarga berencana. Kaupan mengatakan, perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan menilai yang bernilai di dalamnya mencangkup elemen-elemen. Baiklah, elemen-elemen tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan. Dan yang kedua, menemukan kebutuhan-kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Dan yang nomor ketiga, spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang diprioritaskan. Yang keempat, identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan. Menurut Abdul Majid, dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar serta mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Dwi Hastuti dengan NIM 200110037 kelas 3B Prodi PIAUD UIN Mataram. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, di sini ada upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Nah, yang kedua itu untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Nah, yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran diucapkan pada bagaimana seorang belajar untuk memecahkan suatu desain pembelajaran diacukan pada siswa secara program perorangan. Nah, yang keempat itu sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Sedangkan ada beberapa langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dix dan Charlie sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan dan ketertarikan siswa. Yang keempat, memuaskan tujuan
performasi. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pengajaran. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Dan yang kesembilan, merevisi bahan pengajaran. Nah, mungkin itu adalah konsep dasar perencanaan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Indriana, nomor induk mahasiswa 200100043. Kali ini saya akan menjelaskan bagian C tentang fungsi dan tujuan perencanaan pembelajaran. 1. Fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran bagi guru. Yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang kedua, untuk menambah penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan dan juga menyeleksi atau mengkombinasi materi. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran sebagai alat mengukur keberhasilan belajar mengajar baik proses maupun hasil. Yang keempat, sebagai alat untuk membantu pengelolaan pendidikan. Yang kelima, menjadikan kegiatan pembelajaran lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Jadi, fungsi pembelajaran bagi siswa sebagai pedoman acuan belajar karena materi pembelajaran sudah terencana. Yang kedua, sebagai persiapan belajar karena materi pembelajarannya tidak akan berubah-ubah lagi sesuai rencana. Yang ketiga, menjadikan mahasiswa senang dalam belajar karena pembelajaran sudah terencana. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembelajaran, guru wajib melakukan persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Dosa hukumnya bagi guru yang mengajar tanpa persiapan, dan hal-hal tersebut hanya akan merusak mental dan moral peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaina Maulani, nomor NIM 2001050. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bagian D tentang bentuk perencanaan pembelajaran pada anak usia dini. Ada beberapa bentuk pembelajaran pada anak usia dini, yaitu yang pertama, harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Rencana pembelajaran disusun untuk memberikan panduan dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan anak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar anak. Rencana pembelajaran juga harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak secara individu, karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyeluruh atau meliputi semua aspek perkembangan. Rencana pembelajaran yang harus disusun mencakup semua aspek perkembangan anak yang meliputi moral, agama, sosial, emosional, bahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Yang keempat, operasional. Operasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan jelas dan dapat diukur. Tujuan yang ingin dicapai mencakup pengembangan semua kemampuan anak. Yang kedua, dilaksanakan. Agar rencana dapat dilaksanakan, maka harus memperhatikan sarana prasarana lingkungan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dan yang terakhir, mengoptimalkan potensi lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik yaitu yang meliputi guru, orang tua, masyarakat, benda-benda, tumbuhan, dan sebagainya. Dan lingkungan non-fisik di sini yang meliputi seni, budaya, agama, bahasa, dan keagamaan, dan sebagainya.
Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari diri pribadi kami sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.